Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Udah siap mengikuti materi hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Shirley, silakan dipimpin. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, sebelum itu ada bayangan nggak dari teman-teman nih, apa tuh strategi dan rencana pemasaran? Andila? Cara meningkatkan keuntungan dalam penjualan, oke. Ada yang lain? Shirley mungkin? Oke, siap. Sudah sangat baik jawaban-jawabannya. Nah, strategi dan rencana pemasaran ini, ya berarti kan kalau misalkan strategi itu ada taktik kan, benar gak? Terus kalau rencana berarti ada planning ya? Ada planningnya, jadi harus kita planningkan. Nah, oke. Di sini konten-kontennya nanti akan kita bahas, yaitu urgensi mengembangkan strategi rencana pemasaran. Yang kedua, pemasaran dan nilai pelanggan. Lalu orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Lalu yang keempat adalah perencanaan strategi korporat sampai ke perencanaan unit bisnis dan misi bisnisnya. Oke, ini yang diharapkan dari materi hari ini, yaitu teman-teman nanti bisa mampu ya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengembangan strategi. Nah, yang kedua, mengetahui dan memahami pentingnya suatu bisnis yang melakukan langkah-langkah pengembangan. Yang ketiga, mengetahui dan memahami apa itu strategi dalam konteks pemasaran. Yang keempat, mengetahui dan mengelaborasi konsepsi strategi kepada formulasi dalam konteks pemasaran. Kelima, menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan pemasaran strategis. Yang keenam, mengetahui dan memahami bagaimana bagi pemasaran melakukan suatu perencanaan yang aplikatif. Yang ketujuh, yaitu mengetahui dan memahami bagaimana memadukan langkah-langkah pemasaran yang dipadu-padankan dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, memahami dan mampu membuat konsep perencanaan komprehensif yang didukung sumber daya kreatif dan inovatif. Jadi ini goal untuk mata kuliah manajemen pemasaran, khususnya materinya tentang strategi dan rencana pemasaran. Oke, kita masuk ke urgensi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Urgent itu apa sih? Ada? Darurat, urgent. Terus kalau Cika mungkin ada pendapat? Itu yang harus dikerjain duluan. Oh, urgentnya ya, itu yang harus dikerjain duluan. Nah, ini kenapa rencana pemasaran itu salah satu hal yang urgent untuk dikerjakan? Sally, oke. Sally, ada anggapan? Emang saat ini tuh kalau yang juga rencana pemasaran juga berbeda dari yang sistem baru ke sistem sekarang. Jadi harus ada pengembangan strategi dan rencana pemasaran. Harus mengembangkan rencana strategi pemasaran. Oke, baik. Kita masuk ke slide pertama. Nah,
Jadi rencana pemasaran itu unsur utama dalam proses manajemen pemasaran. Jadi pengembangan strategi pemasaran yang benar sepanjang waktu memerlukan bauran disiplin dan fleksibilitasnya. Jadi perusahaan harus tetap berpegang pada strategi. Ya, namanya juga manajemen kan. Manajemen itu kan biasa ya. Ada apa? Planning, organizing, actuating, controlling. Jadi yang pertama ya pasti plan kan. Kita harus memplankan rencana pemasarannya. Nah, rencana pemasaran ini yang pertama, kenapa sih harus tertulis? Ya, pernyataan tertulis dari strategi pemasaran dan bagian-bagian yang berhubungan secara waktu untuk membuat strategi. Jadi rencana itu harus ditulis. Kira-kira kenapa? Plan itu harus ditulis. Apalagi kalau perusahaan ngeplan itu harus ada, ya harus ditulis gitu maksudnya. Why? Adil? Supaya tahu apa yang bakal dilakukan mendetail. Detail. Apa yang mau dilakukan jadi tahu. Oke. Jika? Kenapa mesti ditulis? Mungkin juga biar nggak lupa ya. Kalau misalnya kita cuma hanya memikirkan, tapi kita nggak rilis kan lama-lama kita lupa. Tapi kalau misalnya kita tulis, kita lihat lagi, pasti kita akan ingat ini loh programnya. Oke, siap. Apalagi kalau ngomongin apa? Perusahaan. Nah, kalau ngomongin perusahaan kan bukan cuma diri sendiri kan yang harus ibaratnya yang mesti tahu, tapi orang lain pun mesti tahu. Nah, di dalam rencana pemasaran ini ada 3 nih yang harus kita jabarkan. Yang pertama adalah kepada siapa sih pasar target dan mau berapa lama gitu. Dan yang kedua, sumber daya apa yang ada dalam perusahaan. Kita punya sumber daya apa. Nah, itu juga masuk dalam rencana pemasaran. Yang ketiga, ini yang paling penting yaitu hasilnya ya. Apa yang diharapkan. Penjualan dan laba yang mungkin dalam setiap bulan atau setiap 4 bulan. Atau tingkat kepuasan konsumen dan kesukaan. Jadi saya selalu bilang kan, yang namanya pemasaran itu nggak melulu tentang harus closing gitu kan. Tapi ada tujuannya. Kalau tujuannya cuma buat aware, bikin orang tahu produk kita, ya udah jangan ngarepin closing gitu kan. Kalau misalkan tujuannya closing, ya kita bikin pemasarannya yang memang nunjukin si closing tersebut, gitu ya. Oke. Nah, setelah rencana pemasaran, oke teman-teman, setelah rencana biasanya ngapain? Udah ngerencanain terus ngapain? Sudah membuat formula terus ngapain? Direalisasikan, implementasikan ya. Oke. Setelah rencana lalu kita pelaksanaannya nih ya. Pelaksanaan rencana pemasaran, yaitu meletakkan rencana pemasaran ke dalam operasi. Keputusan operasional yang merupakan keputusan jangka pendek untuk membantu pelaksanaan strategi akan dibutuhkan dalam pelaksanaan. Jadi antara pemasaran, operasional, keuangan ini saling ketergantungan kan ya. Kalau ngomongin kita bikin budget pemasaran, ya berarti ngomongin juga tentang keuangannya. Terus produknya apa, operasionalnya gimana gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran dan nilai pelanggan. Sasaran dari setiap bisnis adalah kita menghantarkan nilai. Kita mendeliver sebuah value kepada pelanggan kita, gitu ya. Untuk menghasilkan laba, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu intinya dari pemasaran. Jadi penghantaran nilai. Nilai apa yang kita mau antarkan kepada pelanggan kita. Value apa yang mau kita antarkan. Edukasinya bagaimana gitu kan. Nah, proses penghantaran nilai. Yang pertama, pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi.
Yang kedua, pandangan tradisional tentang proses bisnis ini tidak akan berhasil dalam ekonomi di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan. Di sana ada pasar massal. Sekarang perusahaan melihat diri mereka sebagai bagian dari proses pengantaran nilai. Makanya di tengah era disrupsi seperti ini ya, kalau misalkan kita mau jualan kayak di pasar gini, ini kan kalau kita nggak punya value, ya paling siapa yang paling menang dari semua ini? Yang paling apa? Paling banyak, paling murah ya. Nah, kalau kita nggak punya value di tengah banyak pedagang seperti ini, ya yang dipilih yang paling murah udah pasti. Makanya jadinya harus ada value yang diantarkan nih. Value kita apa nih? Ya, mungkin pisangnya pisang Bangkok gitu kan, itu value juga kan. Pisangnya pisang Bangkok. Terus pepayanya pepaya Bangkok gitu kan. Beda sama yang lain. Jadi add value itu ya bisa pembeda, bisa unique selling propositionnya gitu ya. Nah, di sini ada urutan penghantaran nilai. Ada fase pertama, fase kedua, sama fase ketiga. Fase pertama memilih nilai mempresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Tahap pemasaran harus, nah ini ya. Jadi fase pertama ada STP. Apa aja? Segmentasi, targeting, sama positioning. Kita harus mensegmentasi pasar kita dulu. Terus mentargetkan, lalu kita bikin positioning. Nah, yang kedua ada fase kedua. Adalah menyediakan nilai pemasaran, menentukan apa? 4P ya. Ada price, place, produk, sama promotion. Di fase ketiga adalah mengkomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi. Di sini berarti fase ketiga adalah tentang komunikasi pemasarannya. Nah, gitu. Jadi kita bikin STP-nya dulu, sesudah itu kita breakdown 4P-nya, lalu komunikasi pemasarannya. Nah, apa sih yang dianterin nih ke konsumen? Yaitu ini ya, rantai nilainya, value change-nya. Ini berhubungan sama operasionalnya juga tuh ya. Jadi ada 5 kegiatan primer sama 4 kegiatan pendukung. 5 kegiatan primernya ini ada inbound logistik, operation, outbound, marketing, sales, ke service. Yang 4 kegiatan duduknya ada procurement, pengadaan ya, terus development teknologi, MSDM, sama infrastruktur dari perusahaan. Nah, kegiatan primer ini yang pertama logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Harus apa bahan-bahannya? Berkualitas. Terus apa lagi kira-kira? Bahan yang bagus, berkualitas, dari pemasoknya harus ada. Jadi kita harus memilih pemasok yang nggak cuma sekali ada gitu. Jadi barang dia aman gitu. Terus yang kedua, operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Ini kaitannya sama apa? Manajemen operasional ya. Terus yang ketiga ada logistik keluar atau mengirimkan produk produk akhir ya, barang ke produk akhir. Yang keempat baru memasarkan produknya. Yang kelima kita pemberian layanan. Gimana caranya setelah produk itu nyampe di pelanggan, pelayanan kita bagus. Misalnya ada komplain seperti apa. Nah, kegiatan pendukungnya yang pertama ada pengadaan. Yang kedua pengembangan teknologi, MSDM, sama infrastruktur perusahaan. Pengadaan ya mesin-mesin nanti diadain gimana, MSDM-nya ya, riset manajemennya, teknologinya seperti apa. Nah, itu kegiatan pendukung. Nah, di dalam rantai nilai ini yang dikaitkan, yang diutamakan adalah kita harus unggul dalam masalah biaya
dengan lebih baik memahami biaya dan menekannya keluar dari aktivitas penambahan nilai. Ya, kalau perusahaan ya pasti mikirnya gimana caranya modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Oke, yang kedua diferensiasi ya, dengan berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan kompetensi inti dan kemampuan untuk melakukannya lebih baik daripada pesaing. Misalkan bahan-bahannya beras, keluarnya nggak jadi beras lagi gitu. Bahan-bahannya bukan beras, tapi apa? Sekam padi ya. Misalkan padi nih, kita proses, keluarnya nggak jadi beras, tapi jadi lontong misalkan. Itu kan berbeda dari pesaing, bener gak? Ya, jadi kita nggak memproduksi beras doang di situ. Tapi bisa aja jadi lontong, atau jadi beras merah mungkin, beras hitam mungkin, atau beras make formula omega 3 di situ gitu kan. Nah, itu yang bikin beda gitu. Nah, lalu sesungguhnya keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung kepada seberapa baik kinerja setiap departemen, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen, melaksanakan proses bisnis inti. Nah, proses bisnis inti ini ada apa aja? Yang pertama adalah proses mengindra pasar. Jadi proses mengindra pasar adalah semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan dalam organisasi dan menindaklanjuti informasi yang didapat. Yang kedua ada realisasi penawaran baru. Semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan. Yang ketiga akuisisi pelanggan ya. Semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Kita udah punya pelanggan, ya jangan aman-aman aja sama mentang-mentang kita udah punya pelanggan, kita nggak nyari pelanggan baru. Kita harus nyari pelanggan baru juga. Nah, setelah dapat pelanggan, kita harus ada CRM-nya, ya, relationship sama pelanggannya. Nah, yang kelima adalah manajemen pemenuhan. Semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang, tepat waktu dan mengambil pembayaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Cika, silakan. Itu kan di situ Bapak ada menjelaskan mengenai mengindra pasar ya Pak. Nah, bagaimana sih caranya mengindra pasar itu Pak? Oke, mengindra pasar. Pertanyaan bagus. Aplaus dulu buat Cika. Gimana caranya ngindra pasar? Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab dulu? Ngindra. Indra tuh ada berapa indra? Indra 5 apa 6? 6 berarti punya mata yang lain deh. Apa? Adil mau jawab? Andela? Riset. Oke, ya. Jadi mengindra pasar ini berhubungan sama riset ya, riset pemasaran. Gimana cara kita ngeriset pemasaran? Oke. Mengobservasi, mensurvei pasarnya langsung. Nah, dengan cara apa coba? Ada yang tahu nggak? Cara yang observasi pasar, mensurvei, dari mana aja sih kita ngindra pasar biasanya? Yang pertama kan tadi kita bisa ngindra pasar lewat apa? Lewat sosmed, ya nggak? Berita-berita, detik.com, kontan gitu ya. Terus yang kedua kita mengindra pasar bisa lewat dari acara. Kita ikut acara, ikut pameran tentang perusahaan gitu ya. Nah, kita bisa ngeliat tuh kelemahan, kekurangan, opportunity, trade-nya seperti apa. Terus yang ketiga langsung dari pelanggannya. Kita tanyakan pelanggannya, pemasoknya gitu. Nah, itu cara mengindra pasar. Sampai sini gimana jawabannya, Cika? Oke, siap. Kita lanjut ya.
Sekarang orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Apa sih pemasaran holistik? Nah, orientasi pemasaran holistik dapat juga memberikan pengertian yang mendalam tentang merebut nilai pelanggan. Ini posisi kita sebenarnya bukan lagi startup kalau ngomongin pemasaran holistik ya. Jadi kita sudah ada nih di industri, kita sudah berkecimpung di sana gitu. Nah, gimana cara menjalankan pemasaran holistik? Menurut pendapat ini, pemasar holistik berhasil dengan mengelola jaringan nilai unggul yang menyerahkan satu level mutu yang tinggi, jasa, dan kecepatan produk. Pemasar holistik mencapai pertumbuhan yang menghasilkan laba dengan memperluas pangsa pasar pelanggan, membangun kesetiaan pelanggan, dan merebut nilai masa hidup pelanggan. Ya, jadi pelanggan juga punya nilai masa hidupnya tuh. Nilai masa hidup maksudnya gimana? Tahu nggak? Masa hidup pelanggan. CLV, kalau nggak salah waktu itu ya. Nilai masa hidup pelanggan. Jadi pelanggan itu, misalkan dia masuk nih, kita jerat dari pemasaran kita, dari komunikasi pemasaran kita. Dia masuk ke WhatsApp kita, berarti menjadi pelanggan baru. Belum dikatakan pelanggan kalau dia belum beli, ya, masih calon pelanggan. Ketika sudah menjadi pelanggan, itu artinya dia sudah membeli kan. Nah, gimana caranya biar dia bisa beli lagi? Kalau ada produk lagi, ada produk baru misalkan, ya kita kasih diskon gitu kan. Dia menjadi pelanggan yang primer lah, maksudnya gitu. Pelanggan yang utama, kita utamakan dahulu. Nah, itu cara memelihara nilai masa hidup pelanggan. Jadi dari pemasaran holistik ini ada 3 ya. Yang pertama, kita fokus di perluasan pangsa pasar, terus membangun kesetiaan, sama merebut nilai masa hidup pelanggan. Lalu kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, eksplorasi nilai. Bagaimana sih perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru? Ya, ada nggak nih kira-kira dari produk kita bisa didiversifikasi lagi, atau perlu nggak nih produk kita itu membuat lini produk baru kayak gitu. Terus menciptakan nilai, bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai baru yang lebih menjanjikan, ya. Ada nggak nih site lagi, kita bikin mie, oh buat orang yang suka soto mungkin rasanya jadi mie soto gitu kan. Hanya Indomie bikin yang rasanya soto. Yang suka goreng, bikin Indomie goreng gitu kan. Terus penyerahan nilai, bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastruktur untuk menyerahkan tawaran nilai. Ini terkait lagi sama komunikasinya kan, komunikasi pemasaran yang diantarkan bagaimana, siapa targetnya. Kalau Gen Z ya pakai bahasanya Gen Z gitu kan. Kalau yang tua mungkin pakai yang tua bahasanya. Nah, peran sentral dan perencanaan strategis. Perencanaan strategi menuntut aksi dalam 3 bidang. Pertama, kita harus mengelola bisnis sebagai portofolio. Ini kita lagi-lagi ngomongin bisnisnya sudah besar, jadi bisa ngomongin portofolio perusahaan. Kedua, mencakup penilaian setiap kekuatan bisnis dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pasar. Kita udah sampai mana nih, gitu kan? Kalau main di mie, Indomie menguasai sangat besar pasar, 72%. Gaga 2%, Sarimi 3%. Nah, kita ada di mana gitu. Lalu, yaitu terakhir adalah memantapkan strategi. Oke, gimana caranya memelihara tadi ya, strategi unit bisnis. Nah, salah satunya kita bisa bikin, ya ini, analisis SWOT. Jadi, berhubungan ya sama nanti kalian dapat di semester 5 tentang manajemen strategik. Jadi setiap bisnis, di setiap unit bisnis, setiap divisi itu ibaratnya punya kekurangan, kelebihannya masing-masing, kelemahannya gitu kan, ada opportunity-nya apa. Nah, semua nanti manajer menulis tentang itu. Baru disatukan dalam satu perusahaan. Nah, analisis SWOT ini apa sih?
Nah, ada strong, kekuatan, ada weakness, ada opportunity, sama ada threat. Di strong kita sama weakness itu kita nganalisis apa? Yang internal ya. Nah, di dalam perusahaan kita ada kekuatan atau ada kelemahan apa saja. Kalau yang opportunity dan threat eksternalnya ya. Jadi ancaman apa dari luar, peluangnya apa. Nah, ini semua adalah keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dari ancaman perusahaan. Ini disebutnya analisis SWOT. Merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran secara eksternal dan internal. Nah, analisis lingkungan internal, kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Kalau eksternal, unit bisnis ini harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren. Jadi tadi pertanyaan Cika masuk di lingkungan eksternal ya. Kita ngeriset pasar. Apa aja yang jadi peluang sama ancaman si perusahaan. Ada yang mau nanya? Oke, Shirley, silakan. SWOT itu digunakan lebih spesifik untuk apa? Oke, ada yang mau jawab dulu? SWOT itu digunain buat apa sih sebenarnya? Buat apa? Coba. Pertanyaannya bagus ya. Jadi SWOT ini buat apaan sih Pak? Buat apa? Sally, mau jawab? SWOT gunaan buat apa, Sel? Oke, jadi saya tangkap mengamati peluang ancaman untuk mencapai tujuan. Oke, kalau Nela? Hah? Apa? Strategi pemasaran. Oke. Ada yang lain? Sudah? Tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Oke, SWOT itu digunakan buat apa? Nah, SWOT ini digunakan untuk mencari tahu strategi apa yang tepat untuk perusahaan. Jadi analisis SWOT ini nanti kan ada S, ada W, ada O sama T. Nanti dia menghasilkan ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, sama WT. Nah, dari situ nanti ya ada perhitungannya ya. Jadi kita kaitkan bisa dengan analisis BCG, analisis QSPM nanti. Jadi nanti ada perhitungannya. Nah, si posisi perusahaan ini ada di mana sih? Posisi perusahaan ini apakah lagi growth, lagi turun? Kalau di BCG nanti ada tanda tanya, ada di posisi sapi perah, di posisi anjing gitu ya. Nah, ini tandanya perusahaan tuh ada di posisi apa dan nanti strateginya bagaimana gitu. Oke? Oke, sip. Udah lagi. Nah, ini ada salah satu masternya marketing ya, namanya Seth Godin. Dia bilang pemasaran bukan lagi tentang barang yang Anda buat, tetapi tentang cerita yang Anda ceritakan. Semakin bagus kalian mendeliver nilai dari pemasaran tersebut, semakin ditangkap sama konsumen itu, oh itu loh produk gue gitu.
produk saya yang kayak gini nih gitu. Jadi semakin bagus Anda bercerita tentang produk Anda, itu semakin lebih dinikmati sama konsumen. Oke? Nah, teman-teman, materinya cukup sampai di situ. Mungkin kita habis ini akan refleksi nih, refleksi tentang materi yang tadi kita bahas. Ya, mungkin dari Andela dulu, apa yang mau kamu refleksikan nih di materi ini? Apa aja sih? Rencana strategi pemasaran itu adalah sebuah taktik di mana dalam pemasaran itu terdapat 3 fase. Fase 1 itu ada STP, fase kedua itu ada PAP. ya PAP, dan fase ketiga itu ada komunikasi pemasaran. Kemudian dalam pemasaran tersebut ada analisis strategi. What? Dimana analisis strategi ini sangat penting untuk perusahaan supaya tahu kekuatan dan kelemahan dia apa, peluang dia apa, bahkan ancaman untuk perusahaan itu apa ke depannya. Oke, cukup. Jali? Saya dengan ekspektasi kalau ada kekuatannya, ada kemana, peluang sama ancaman. Jadi kita tuh bisa bikin strategi dari analisis itu gimana caranya supaya kita bertahan di pasar, bukan hanya dapat keuntungan tapi juga kita bisa bersaing di sana. Oke, thank you. Carly? Saya Pak tentang strategi dan cara pemasaran ini sangat penting ya bagi perusahaan itu adalah suatu hal yang sangat krusial. Jadi ternyata kita bukan pemasaran tuh hanya langsung ini produk saya tapi ternyata kita ada riset pasar dulu dan ternyata ada segmenting, targeting dan positioning bagaimana caranya produk kita itu kan bisa benar masyarakat. Lalu terkait dengan analisis SWOT sendiri merupakan pengetahuan baru bagi saya, di mana ternyata itu akan menjadi panduan ke depannya bagi para perusahaan untuk bagaimana sih strategi ke depannya. Oke, thank you. Ika? Kalau saya tadi itu sama yang dibilang sering juga, kalau ternyata pemasaran itu nggak langsung melakukan pemasaran saudara, ternyata adanya tadi namanya value chain ya Mas. Nah kita kan berarti melihat dulu mencari bagian dulu kita masukkan ke logistik dalam, kemudian keluar, masih melakukan pemrosesan, baru kita melakukan pemasaran. Dan mungkin dari pemasaran itu kan juga ada timbul bagi dari masyarakatnya kan Pak. Bagaimana nanti ke depannya masih bisa nggak sih kita menggunakan strategi yang sama? Kalau misalnya misalnya dilihat juga dari analisis SWOT, kemungkinan kan dari analisis SWOT itu juga kan bukan cuma menerima dari internal, tapi dari eksternal juga kan, pendapat dari para konsumennya. Kalau misalnya ternyata strategi kita ini gagal, kita mungkin harus membuat sesuatu yang lebih baik. Oke, thank you. Plus buat teman-teman semua. Nah iya, jadi ya ngomongin rencana strategi pemasaran ya pasti kan diawali dengan sebuah planning kan ya. Planning, ada POAC, mengorganisir, terus ada actionnya gimana tadi kan. Terus ada controlling, evaluasi. Nah di situ tadi controllingnya, evaluasinya dari analisis SWOT yang didapatkan. Terus ternyata memang pemasaran itu nggak langsung masarin, tapi kita harus tahu dulu produknya gitu kan. Produknya seberapa tahu sih si pemasar itu sama produknya. Kalau kita misalkan paham dengan produknya, itu bukan harga murah lagi yang kita kedepankan ke konsumen, tetapi edukasi tentang produknya. Ini loh, nilai-nilai ini loh yang akan konsumen dapatkan, Anda dapatkan kalau membeli produk saya yang ini. Jadi bukan cuman produksi langsung masarin, enggak gitu ya. Ternyata ada tadi ada STP-nya dulu, segmenting, targeting, positioning. Yang kedua kita harus paham tentang 4P. Produk, price, place, promotion. Baru komunikasi pemasarannya. Lalu dievaluasi sama analisis SWOT. Gitu. Oke. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya, Namo Buddhaya.